Halo anak-anak, selamat datang kembali di kelas fisika. Kali ini kita akan membahas tentang gaya. Nah, dalam bahasa Inggris disebut sebagai force. Tujuan pembelajarannya yaitu mendeskripsikan konsep gaya, membedakan antara gaya sentuh dan tak sentuh, serta menjelaskan hukum Newton tentang gerak. Perhatikan sebuah troli yang sedang bergerak. Menurut kalian, faktor apa yang menyebabkan troli tersebut bergerak? Ya, jawabannya adalah gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak. Perhatikan seseorang yang sedang menendang bola. Menurut kalian, apa pengaruh gaya terhadap suatu benda? Pengaruhnya yaitu, yang pertama, benda diam akan menjadi bergerak, seperti contoh tadi. Atau sebaliknya, yang kedua, gaya dapat merubah arah dan kecepatan benda. Dan yang ketiga, gaya dapat merubah bentuk benda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis gaya. Coba perhatikan, apa yang menyebabkan barbel tersebut bergerak? Ya, gaya otot. Gaya otot merupakan contoh dari gaya sentuh. Lalu, apa arti gaya sentuh? Gaya sentuh adalah gaya yang timbul karena persentuhan benda secara langsung. Nah, sudah jelas ya, yang menyebabkan barbel tersebut bergerak adalah gaya otot, yang merupakan gaya sentuh. Perhatikan peristiwa ini. Sebuah benda jatuh disebabkan oleh adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan contoh gaya tak sentuh. Pengertian gaya tak sentuh adalah gaya yang terjadi antara dua benda yang tidak bersentuhan secara langsung. Contohnya adalah gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Contoh dari gaya listrik adalah pada saat penggaris plastik digosok-gosokkan ke rambut, lalu didekatkan pada potongan kertas. Maka yang terjadi, potongan kertas akan tertarik oleh penggaris tersebut. Padahal keduanya tidak ada kontak secara langsung. Sebuah paku yang diletakkan di dekat magnet pasti akan tertarik. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya magnet, yang merupakan gaya tak sentuh. Sir Isaac Newton adalah ilmuwan fisika yang menjabarkan 3 hukum tentang gerak, yang dikenal sebagai hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum gerak ini dituliskan dalam buku yang berjudul Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Bunyi hukum 1 Newton adalah, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Benda yang awalnya bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Hukum 1 Newton dapat dirumuskan sebagai sigma F sama dengan 0 atau resultan gaya sama dengan 0. Peristiwa ini menunjukkan hukum 1 Newton. Sebuah mobil yang berhenti mendadak menyebabkan penumpang terdorong ke depan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peristiwa kelembaman atau inersia, yaitu suatu benda akan cenderung mempertahankan kedudukannya. Jadi pada saat bus tersebut berhenti mendadak, orang tersebut mempertahankan keadaan geraknya, sehingga dia terdorong ke depan. Mobil yang sedang mogok tersebut dapat dengan mudah didorong oleh 2 orang dibanding 1 orang. Peristiwa tersebut sesuai dengan pernyataan hukum 2 Newton yang menyatakan bahwa percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Ketika didorong oleh 2 orang, artinya jumlah gaya yang bekerja lebih besar dibandingkan dengan 1 orang, sehingga percepatan yang dialami semakin besar. Akibatnya, mobil akan lebih mudah untuk bergerak. Maka, hukum 2 Newton dapat dirumuskan sigma F sama dengan M kali A,
di mana sigma F adalah resultan gaya dalam satuan Newton dan M adalah massa benda dalam satuan kilogram, sedangkan A adalah percepatan benda dalam satuan meter per second kuadrat. Perhatikan peristiwa ini. Menurut kalian, bagaimana cara roket dapat meluncur keluar angkasa? Hal ini disebabkan oleh adanya gaya aksi dan reaksi. Hal tersebut sesuai dengan hukum 3 Newton yang berbunyi, gaya aksi dan reaksi dari kedua benda memiliki besar yang sama, namun arahnya berlawanan. Jadi peristiwa roket sesuai dengan hukum 3 Newton. Gaya aksi pada roket yaitu ketika gas mendorong ke bawah. Reaksinya gas mendorong roket ke atas. Itulah sebabnya hukum 3 Newton dikenal sebagai hukum aksi-reaksi. Jadi kesimpulannya, hukum 1 Newton dikenal sebagai hukum kelembaman atau inersia. Sigma F sama dengan 0. Hukum 2 Newton dikenal dengan rumus sigma F sama dengan M kali A. Sedangkan hukum 3 Newton dikenal dengan rumus F aksi sama dengan minus F reaksi atau gaya aksi reaksi. Baik anak-anak, demikianlah konsep mengenai gaya dan hukum Newton. Semoga kalian dapat memahaminya. Selamat belajar, Tuhan memberkati.